Ibu Judis, bahwa tidak ada namanya sang suami memikul tanggung jawab dosa istri. Tidak ada istri memikul dosa suami. Masing-masing kita memikul tanggung jawab amal perbuatan kita masing-masing. Nanti di akhirat nggak ada urusan suami masuk surga, istrinya ikut surga, nggak ada urusan semua. Ya. Dan itu sendiri orang dulu beranggapan bahwa dalam Al-Quran dikatakan bahwa at-thayyibun lit-thayyibat, ada lagi at-thayyibat lit-thayyibun, anggapannya bahwa penafsirannya orang yang baik soleh itu akan berkumpul dengan istri yang soleh lagi. Orang yang jahat nanti suaminya istrinya ya jahat lagi. Tetapi itu sebetulnya bukan demikian maksudnya. Kalau itu berhubungan sama istri, sekarang Firaun istrinya salehah kok. Ya. Kemudian juga Nabi Lut, orang suaminya yang saleh, istrinya yang tidak saleh. Jadi itu tuh maksudnya, itu tuh bukan perjodohan. Orang yang hatinya kotor, omongannya kotor. Orang hatinya bersih, omongannya bersih. Begitu maksudnya, bukan perjodohan. Nah, kemudian lagi bahwa memang kita ketika memilih orang soleh, memilih orang yang baik, yang beragama, sekali lagi perspektif fikih sangat mendominasi pemikiran kita. Jadi pada akhirnya menilai seseorang agamis itu ketika dia mengamalkan syariatnya. Ya. Nah, tetapi ketika mengamalkan syariatnya itu syariat yang sifatnya seremonial, seperti tadi dikatakan oleh Pak Elisa, ya seremoni, ya kan, apalagi manasik, ya, apalagi namanya tuh. Ya, seremonial kan? Iya. Ritual semacam itu. Geranda geruduk pada salat berjamaah, yang sholatnya rajin berjamaahnya, bertengkarnya juga rajin juga kok. Nah itu. Ya artinya karena ini dari awal, ini para fuqaha sendiri mengawal ilmunya itu sebagai kata kunci. Kalau kamu pengen jadi orang yang soleh, yang baik, ya harus paham fikih. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah memberikan kebajikan kepada kamu akan diberi fikih dalam agamanya. Agama fikih itu semacam itu sehingga menjadi panglima untuk mengukur kebenaran. Tetapi dalam Al-Quran sendiri itu tidak menyebutkan semacam itu. Coba kita dengarkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa ketemu Allah itu orang yang hatinya baik kok. Hartamu, anakmu nggak ada urusan tuh. Hatimu yang dibuka adalah hati kita. Nah, itulah makanya jadi mau cari suami yang baik yang bagaimana. Nah, kriterianya gimana? Itu yang sholatnya rajin, yang rajin. Ya belum tentu. Ini kita kadang-kadang begini ya, merendahkan orang yang tidak punya pengetahuan fikih. Padahal dia orang yang sangat baik sekali. Orangnya buta huruf. Saya cerita dulu ya. Orangnya buta huruf. Orang kampung sebagai pembantu di nenek saya. Ya, namanya Mankadim namanya. Ketika dia sedang ngisi bak, ngambil air dari sungai kan, ngisi bak. Ini kan musim panas kan, sumurnya kering, ngisi bak. Di tengah dia sedang ngisi bak, dipanggil nenek saya, Pak Dim, sini makan sarapan dulu, dikasih nasi goreng. Setelah selesai makan nasi goreng, dia tengok lagi bak itu, dia katakan masih kurang sekilan lagi, harus saya penuhi supaya nasi yang saya makan menjadi halal. Nah ini kan kita kan seperti kena penyakit Arab Syndrome. Kalau cerita para wali ceritanya yang ada di Arab sana, Dunu Al-Masri, Hasan Al-Basri, ya kan, Hasan Al-Marsi, ya Dunu Al-Masri, Syamsul Qadir Jilani. Di sini juga banyak kok.
Hanya saja belum pernah dituliskan saja, nanti saya tuliskan dah. Ya, kalau perempuan jadi wali itu selalu Rabiul Adawi ya. Di situ juga banyak pelacur bertobat kok. Indramayu. Iya, hanya karena tidak dituliskan. Nanti kita tulis. Ini wali saya bantu saya. Kita bikin Robi-Robiah di Indramayu nih. Iya, mereka kembali majlis taklim lagi, sholat lagi, baik lagi kok. Iya, sampai meninggalnya itu mengabdi untuk masjid. Iya, tugasnya mengepel masjid tiap hari. Iya, dia padahal dia sudah kelasnya kelas kakap loh. Dia bertobat, matinya hari Jumat, disolati orang sedesa. Itu kan terjadi, kita saya memantau semacam itu. Lihat kenapa? Itu kan namanya Arab Syndrome. Sehingga orang Islam kalau cerita Khalid bin Walid, jenderal Islam yang tidak pernah merasa bangga seolah miliknya. Kita juga punya Sudirman kok. Punya Bung Tomo. Ya kenapa? Ini kan Arab Syndrome. Kita merasa rendah hati, rendah diri sebenarnya. Semacam itu.